Alasan kenapa jangan pernah memasukkan anak Anda ke pesantren. Pesantren seringkali jadi tempat yang sangat istimewa bagi orang tua, terutama yang ingin anak-anaknya menjadi anak-anak atau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau Anda tahu ya, pesantren itu sebenarnya tidak istimewa. Di pesantren itu ya, menurut berbagai kesaksian yang masuk kepada saya, di pesantren itu masih ada pembulian. Di pesantren juga ada senioritas, ya. Di pesantren juga ada junior senior, ada pukul-pukulan, itu ada dan lumrah. Kalau ada anak baru yang dikasih bekal sama orang tuanya, dimintain sampai bekalnya habis gitu kan, itu terjadi di pesantren gitu ya. Nah, itu yang pertama, pesantren tidak istimewa karena di dalamnya lebih mengerikan daripada sekolah ya. Yang kedua, jika pembulian di sekolah paling hanya berlangsung dalam jam sekolah, anggap saja kita sekolah 6 jam ya, anggap saja anak Anda dibully 6 jam. Di pesantren 24 jam dibulinya. Karena nginep dibully, tidur dibully, dan lain sebagainya. Kadang para pembuli itu datang ke kamar para santri, datang ke kamar junior hanya untuk membuli. Ya. Kalau dibully di sekolah paling hanya jam sekolah saja, paling hanya 6 jam, tapi di pesantren bisa sampai 24 jam loh. Ya. Itu yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, masyarakat kita punya pemikiran anak nakal itu harus dimasukin pesantren, ya. Coba bayangkan, jika semua yang dimasukin ke pesantren itu anak nakal, berarti apa bedanya pesantren sama penjara yang isinya orang-orang nakal? Ya, bayangkan aja dulu. Ini mah hanya spekulasi ya. Kalau setiap orang berpikiran bahwa anak nakal harus masuk pesantren, berarti yang di pesantren isinya anak nakal semua. Itu spekulasi saja ya. Spekulasi. Ya mungkin banyak pesantren-pesantren yang baik ya. Tapi ya bisa dihitung lah, masih bisa terhitung lah ya. Banyak sisi gelapnya selama ini ya yang saya terima kasus-kasusnya. Lebih banyak sisi negatif daripada sisi positifnya. Nah, kemudian yang keempat, alasan keempat, kalau Anda mengira di pesantren itu ketat, pendidikan agamanya ketat, segala macam, ternyata enggak juga ya. Ada kok di pesantren anak-anaknya yang bolos, yang merokok, ada yang seperti itu, yang maling buah-buahan di kebun sebelah, ada yang seperti itu. Ada, tapi nggak semua ya, tapi ada gitu. Mungkin yang baik-baik ada gitu ya. Itu. Nah, kemudian alasan yang berikutnya adalah saya minta tolong carikan satu contoh orang yang sukses alumni pesantren. Ya. Orang sukses alumni pesantren. Oh, Kiai Anu alumni pesantren, bukan seperti itu ya. Kiai Anu orang yang sukses itu bukan hanya pesantren, mereka juga menempuh pendidikan formal, mereka juga kuliah gitu. Jadi yang menyebabkan mereka sukses bukan pesantrennya tapi kuliahnya gitu ya. Ada Kiai Anu Gus Dur juga sukses, ya memang Gus Dur pesantren, tapi yang bikin dia jadi presiden bukan karena pesantrennya gitu loh, tapi karena pendidikan-pendidikan lain di luar pesantren itu ya. Itu kemudian yang keenam, yang keenam, coba lihat orang-orang di sekitar Anda, orang-orang yang lulusan pesantren, mereka jadi apa? Orang yang belajar di pesantren, lulusan pesantren, coba lihat mereka jadi apa? Saya nggak mau menghujat, saya tidak mau menghakimi. Anda saja sendiri yang survei ya. Silakan Anda survei, cari satu-satu orang yang lulusan pesantren, lalu lihat mereka jadi apa. Lihat sendiri ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, alasan kenapa jangan memasukkan anak-anak Anda ke pesantren adalah karena pendidikan di sana lebih tertinggal daripada sekolah formal. Banyak pelajaran-pelajaran di sekolah formal yang tidak dipelajari di pesantren. Banyak mata pelajaran di sekolah formal yang tidak ada di pesantren. Hingga akhirnya bisa dibilang sebagian pesantren ya, tidak semua.
Sebagian pesantren justru malah menjadi lembaga pendidikan yang kuno, primitif, dan terbelakang. Sehingga wajar alumni-alumni pesantren, sebagian tidak semua, sebagian alumni pesantren justru malah menjadi orang yang primitif, terbelakang, dan ketinggalan zaman. Karena memang ya pelajaran di sana banyak yang kurang. Ada pelajaran-pelajaran modern, pelajaran-pelajaran di sekolah formal yang tidak dipelajari di sana. Itu. Ya. Itu 6 alasan dari saya, bukan sifatnya bukan larangan ya. Anda kalau mau masukin anak Anda ke pesantren ya silakan, gak masalah. Tapi tolong pikirkan 6 hal tersebut ya. Tolong pikirkan 6 hal tersebut. Itu baru 6 hal loh. Saya belum menyebut yang ke-7, ke-8, ke-9. Saya belum menyebut banyaknya kasus pencabulan di pesantren. Saya juga belum menyebut banyaknya oknum-oknum kiai di pesantren yang cabul, yang menikahi santrinya dan lain sebagainya. Saya belum menyebutkan itu ya. Saya anggap Anda semua yang dengar video saya ini anaknya laki-laki ya. Makanya enggak saya sebut itu ya. Jadi pendidikan yang paling baik sebenarnya adalah pendidikan dari orang tua, dari pendidikan orang tua dari kurun usia 5 tahun sampai 20 tahun. Itu pendidikan paling baik sebenarnya ya. Jadi jangan sampai Anda menyerahkan anak Anda untuk dididik oleh orang lain. Karena hasilnya apa? Hasilnya Anda akan mendapatkan pemikiran anak Anda, kelakuan anak Anda jauh dari yang Anda harapkan. Sekarang Anda berharap A, tapi menyerahkan anak Anda untuk dididik oleh orang lain secara pendidikan B. Seperti berharap mangga, tapi menyerahkan anak Anda untuk dididik secara apel. Berharap mangga, dapatnya pasti apel, ya karena dididiknya dengan metode apel. Ya, seperti berharap seperti Anda punya kucing ya, tapi kucing itu Anda masukkan ke kandang anjing. Ya mau tidak mau kucing itu bakal berperilaku seperti anjing gitu ya. Atau sebaliknya, anjing Anda masukin ke kandang harimau. Ya anjing tadi pasti berperilaku seperti harimau. Begitu. Jadi kalau Anda punya kucing, didiklah dengan cara kucing. Kalau Anda punya anjing, didiklah dengan cara anjing. Ya jangan sampai menyerahkan anak Anda ke pihak lain untuk dididik. Ya, apalagi dididik 24 jam ya. Apalagi anak-anak yang dididik di pesantren itu rata-rata mereka fokus belajar agama, mereka tidak belajar bisnis, tidak belajar hal-hal yang duniawi dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya begitu mereka selesai belajar di pesantren, mereka keluar, mereka melihat dunia, mereka mulai berinteraksi dengan dunia luar. Akhirnya apa? Mereka bingung sendiri cara nyari duit. Mereka tidak punya ilmu bisnis. Mereka tidak punya ilmu akuntansi, mereka tidak punya ilmu branding, ilmu manajemen, mereka nggak punya ilmu marketing dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka jualan apa kira-kira? Kalau nggak punya ilmu marketing, nggak punya ilmu manajemen, nggak punya ilmu akuntansi ya. Mereka mau bisnis nggak bisa, mau jualan kaos nggak bisa, mau jadi musisi nggak bisa, mau jadi seniman juga nggak bisa. Yang mereka bisa hanya ilmu agama, karena selama ini mereka hanya belajar agama. Lalu kalau mereka hanya punya ilmu agama, kira-kira untuk dapat duit, apa yang mereka jual?